Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahani Adnani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk soal yang ada pada UAS Cloud Computing terkait konsep dan implementasi cloud computing. Yang pertama, berikut adalah definisi istilah pada cloud computing. Untuk software as a service atau SaaS, itu adalah model pengiriman software berbasis cloud di mana aplikasi diakses melalui internet dengan sistem berlangganan. Provider mengelola infrastruktur, keamanan, dan update-nya. Contohnya Gmail, Microsoft Office, dan Salesforce. Yang kedua ada utility computing, yaitu model komputasi yang menyediakan sumber daya komputasi sebagai layanan terukur dengan sistem pay per use, seperti listrik atau air. Jadi user hanya membayar sesuai pemakaian aktual tanpa investasi infrastruktur yang besar. Contohnya seperti em, OpenAI API dan sejenisnya. Kemudian terakhir integrated network, yaitu infrastruktur jaringan yang mengintegrasikan berbagai environment cloud seperti public, private, on-premise untuk berkomunikasi sebagai satu sistem terpadu, melibatkan SD-WAN, VPN, dan teknologi networking. Selanjutnya, arsitektur hybrid cloud computing. Hybrid cloud itu menggabungkan infrastruktur public cloud, private cloud, dan atau on-premise dengan software untuk mengkoordinasikan semua elemen tersebut. Komponen utamanya yang pertama ada private cloud atau on-premise, itu infrastruktur fisik untuk data sensitif. Kemudian public cloud berupa layanan dari AWS, Azure, CP untuk skalabilitas. Kemudian networking layer, VPN, Direct Connect, SD-WAN untuk koneksi yang aman. Kemudian orchestration tools, yaitu platform manajemen untuk mengatur workload, dan security layer, contohnya firewall, encryption, dan akses kontrol untuk keamanan yang menyeluruh. Berikut adalah diagram arsitektur hybrid cloud. Jadi di paling atas ada end user atau clients, yang kemudian melalui load balancer mengakses public cloud yang terdiri dari server, storage, database, dan application, atau private cloud dengan VPN direct mengakses server, storage, database, dan critical apps yang dilalui di PT oleh manajemen orchestration platform. Yang keempat, faktor implementasi cloud computing. Yang pertama ada technical capability atau kapabilitas teknis, yaitu kemampuan teknis organisasi dalam IT infrastruktur, keahlian personil, dan akses teknologi kunci sangat mempengaruhi kesuksesan deployment cloud. Kemudian trust dan security, yaitu kepercayaan dan keamanan. Trust antara organisasi klien dan cloud provider adalah prediktor kuat kesuksesan deployment, termasuk data security, compliance, dan keandalan vendor. Yang ketiga, managerial capability atau kapabilitas manajerial, yaitu dukungan top manajemen dan kemampuan manajerial dalam mengintegrasikan layanan vendor menentukan sejauh mana benefit IT dapat dicapai. Dan yang terakhir, cost and ROI, yaitu biaya dan return on investment, yaitu penghematan biaya menjadi motivator utama adopsi cloud. Organisasi harus mempertimbangkan initial cost, data conversion, dan long-term savings. Dan berikut adalah 8 keuntungan virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama, cost efficiency, yaitu menurunkan biaya hardware dengan multiple virtual machine di satu server. Kemudian, scalability, yaitu resource dapat ditingkatkan atau diturunkan cepat sesuai demand. Yang ketiga, high availability, yaitu sistem virtual tersedia setiap saat dengan downtime yang minimal. Kemudian keempat, disaster recovery, terdapat backup dan recovery mudah dengan zero data loss. Yang kelima, resource utilization, yaitu hardware digunakan lebih efisien dan mengurangi waste. Yang keenam, flexibility, yaitu deployment dan migration aplikasi lebih cepat dan fleksibel. Kemudian yang ketujuh, energi saving, yaitu mengurangi konsumsi listrik dengan fewer physical server. Dan yang kedelapan, rapid deployment, yaitu virtual machine dapat di precision dalam hitungan jam. Yang
Selanjutnya adalah tiga kerugian virtualisasi dan cloud computing. Yang pertama, terdapat initial cost atau biaya setup awal virtualization bisa lebih tinggi, termasuk lisensi software dan biaya training untuk IT staff. Yang kedua, performance overheat. Virtual machine memerlukan resource yang signifikan dan dapat mengalami performance bottleneck pada workload yang berat. Dan yang terakhir, security risk, yaitu data bergantung pada third-party provider dan meningkatkan kompleksitas environment yang dapat menciptakan vulnerability baru. Itu saja dari saya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.